Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Diduga menerobos perlintasan kereta tanpa palang, sebuah minibus tertabrak kereta api di Kabupaten Blitar Minggu siang. Akibat kejadian itu, mobil terseret lebih dari 300 meter dan pengemudi mobil meninggal di tempat kejadian. Kecelakaan antara kereta api Penataran dan mobil ini terjadi di Desa Sumberjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bagian samping mobil hancur setelah terseret sejauh lebih dari 300 meter. Pengemudi mobil Suliono, warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, meninggal dunia di lokasi kejadian. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian pengemudi mobil. Dari hasil olah kejadian, kecelakaan ini akibat mobil menerobos perlintasan kereta api. Imbas kecelakaan ini, perjalanan kereta api Penataran dari Blitar ke Surabaya sempat terhenti lebih dari 1 jam. Rel kereta api ini bisa dilihat dari sepanjang jauh sana. Itu kalau ada kereta api mau lewat itu kelihatan. Tetapi korban tadi menurut keterangan saksi untuk sementara dia langsung nyelonong, jadi langsung masuk aja. Kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Talun ini merupakan yang kedua kali selama 2 minggu terakhir. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi untuk diotopsi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka yang dikendarai seorang pemula tercebur ke dalam Kali Item, Kemayoran, Jakarta. Meski korban selamat, proses evakuasi mobil berlangsung dramatis. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterjunkan ke lokasi terceburnya mobil bak terbuka di Kali Item, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil naas itu harus dievakuasi dengan cara diangkat secara vertikal karena posisinya di tengah kali. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda yang masih belajar mengemudi hilang kendali dan meluncur ke arah Kali Item. Nyebur. Pas lagi lewat udah nyebur. Tadi diangkut sama pemadam situ. Soalnya tadi kan saya lewat doang nih, saya kan jaga di belakang. Jadi cuma sekitar sekilas doang lewat. Ada luka-luka atau gimana Bang ini pengendaranya? Kurang paham juga sih, soalnya kita cuma lewat doang. Lihat doang udah jalan lagi. Karena panik, pengemudi diduga malah menginjak pedal gas dan bukan rem. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada hari Minggu kemarin. Puluhan rumah warga rusak dan beberapa pohon tumbang. Puluhan rumah warga di 2 wilayah di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, rusak setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang pada Minggu dini hari. Di Nagori Teluk Lapian dan Nagori Ujung Padang, atap rumah warga hancur setelah diterjang angin. Beberapa atap rumah warga bahkan terlepas. Angin kencang juga menumbangkan beberapa pohon besar di lingkungan permukiman warga. Data sementara yang dilaporkan ke kami, tetapi ini masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Di Teluk Lapian ada sekitar kurang lebih 18 rumah, dan di Kelurahan Ujung Padang ada kurang lebih sekitar 10 rumah. Namun data tersebut ini masih tetap kita cek kebenarannya dan kita validasi lagi supaya data tersebut lebih valid dan bisa kita laporkan kepada pimpinan. Pada Minggu siang, warga mengevakuasi kayu dan atap rumah yang rusak setelah hancur tertiup angin. Beberapa warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara dan tetangga. Di Bojonegoro, Jawa Timur, angin kencang disertai hujan deras juga terjadi dan merobohkan bangunan yang digunakan tempat penyimpanan tembakau hingga nyaris rata dengan tanah. Angin kencang terjadi di Desa Ngoro Gunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Selain gudang penyimpanan tembakau, belasan rumah warga mengalami kerusakan ringan. Dari Simalungun, Sumatera Utara dan Bojonegoro, Jawa Timur, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat dan angin kencang menerjang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya sejumlah rumah rusak dan belasan pohon tumbang.
Hujan lebat dan angin kencang menerjang rumah warga di Kelurahan Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tercatat 8 rumah warga rusak, di mana 3 diantaranya rusak parah. Sebagian besar kerusakan terjadi pada atap rumah warga. Menurut penuturan warga, angin kencang menerjang tiba-tiba dan merusak atap rumah mereka. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga mengalami kerugian material hingga jutaan rupiah. Laporan dari Jalan Sriwijaya. Hujan lebat dan angin kencang yang melanda kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan belasan pohon yang ada di sepanjang Jalan Sriwijaya tumbang. Pohon-pohon yang tumbang ini menimpa 2 unit mobil dan 1 sepeda motor. Dilaporkan ada 7 orang yang terjebak dalam tragedi pohon tumbang itu. Beruntung mereka selamat. Lurah Mataram Timur, Ramawati, yang melihat langsung ke lokasi meminta bantuan dinas terkait untuk mengevakuasi pohon yang tumbang. Tumban-tumban begini biasanya hanya 1 loh pohon tumbang, tapi ini tumbang sampai 12 dan memakan korban yang begitu banyaknya dan begitu besarnya kan. Memang sebentar sih hujannya tidak lama-lama kan barusan kan, tapi sudah menggoyang. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mataram telah mengeluarkan peringatan dini adanya potensi bencana terkait peralihan musim yang akan terjadi dari November hingga Januari 2021. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini dan Hari Kasidi, iNews melaporkan. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas dengan mengeluarkan guguran awan dan suara gemuruh pada minggu kemarin. Hingga kini Gunung Merapi masih berada pada level siaga 3. Sejak minggu dini hari hingga minggu pagi, Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan mengeluarkan guguran awan panas disertai suara bergemuruh. Aktivitas mulai terjadi pada pukul 00 hingga pukul 6 pagi. Data dari pos pengamatan Gunung Merapi di Selo Boyolali, Jawa Tengah, tercatat setidaknya 11 kali guguran lava terjadi dengan durasi 13,4 hingga 119,9 detik. Kegempaan guguran ada 11 kali dengan amplitude 3 sampai 65 dengan durasi 13,4 hingga 119,9 detik. Kemudian gempa hembusan 13 kali, amak 3 sampai 25 mili dengan durasi 14,6 hingga 33,7 detik. Pada minggu pagi, puncak Gunung Merapi tertutup awan tebal yang bergerak mengarah ke barat. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level siaga 3 dengan radius aman 5 km. Sebagian warga yang berada di lereng Gunung Merapi masih beraktivitas di ladang dan beberapa lokasi lainnya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sementara itu, meski dalam status siaga 3, warga yang berada di kawasan rawan bencana 3 di 3 dukuh lereng Gunung Merapi, Klaten, Jawa Tengah masih bertahan di lingkungan rumah mereka. Ya, warga mengaku aktivitas Gunung Merapi saat ini masih dianggap aman. Aktivitas warga di 3 dukuh di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah sepanjang minggu kemarin berjalan seperti biasa, meski Gunung Merapi mulai menunjukkan aktivitasnya. Di kawasan rawan bencana seperti Dukuh Ndeles, Bangan, dan Dukuh Petung yang jaraknya berkisar 5 km, warga masih bertahan dan belum melakukan evakuasi mandiri, meski status Gunung Merapi berada pada siaga 3. Aktivitas pergi ke ladang untuk mencari pakan ternak dan aktivitas sosial lainnya masih dijalankan warga. Warga mengaku sudah mengetahui lokasi untuk mengungsi jika sewaktu-waktu Gunung Merapi erupsi. Masih aman atau? Masih aman. Masih aman. Masih aman. Tapi ya sini sudah
persiapan kalau surat-surat yang penting-penting itu sudah dipersiapkan kalau ada waktu siap sewaktu-waktu tidak bisa berangkat. Itu untuk sementara karena untuk tanda-tanda titik api dan lain sebagainya belum nampak, masyarakat merasa masih aman, masyarakat tetap masih tinggal di rumah masing-masing, namun warga masyarakat semua sudah siap apabila sewaktu saat terjadi erupsi Merapi yang mengharuskan kita mengungsi, mereka sudah siap termasuk armada evakuasi, tas siaga bencana, apa yang mereka bawa semua sudah siap, tinggal bawa dan lari menyelamatkan diri. Seiring mulai meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, pemerintah desa di Kecamatan Kemalang, Klaten telah menyediakan lokasi pengungsian, mulai dari gedung sekolah, kantor desa, dan beberapa lokasi lainnya. Diperkirakan terdapat 1.300 warga yang kini berada di daerah rawan bahaya yang berada pada radius 5 km dari puncak Merapi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Dua tempat hiburan di Jakarta Timur malam tadi ditutup petugas gabungan. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.